Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, dalam waktu yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tema besar kita, yaitu mengenai fikih. Dan pagi ini saya akan melanjutkan pembahasan kita minggu lalu, yang mana minggu lalu itu kita membahas tentang macam-macamnya najis, dan kali ini kita akan membahas pasal tentang macam-macam darah yang keluar dari farjinya perempuan. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita mulai pengajian di pagi hari ini dengan bersama membaca Al-Fatihah, mengharap barokah para masyayikh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi awliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina, khususan syekhuna Syamsul Arifin wa syekhuna As'ad wa syekhuna Ahmad Fawaid As'ad wa syekhuna Dhafir Munawwar wa syekhuna Kiai Harir Abdul Azim wa syekhuna Kiai Muzakir Ridwan wa hadratu Syekh Hasim Asy'ari, anta hadiyana ila suratikal mustaqim wa tarzuqana imanan shadiqan wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wasi'an. Thumma khususan ila Syekh Musannif Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa khususan ila Syekh Abu Syuja wa nafa'ana bi ulumihi ma fid daraini syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in. Wa yakhruju, dan keluar, minal farji, dari farji, thalathatu dima'in, apa 3 macam darah. Damul haidi, 1 darah haid, wan nifasi, dan darah nifas, wal istihadati, dan darah istihadah. Jadi yang dimaksud dengan farji adalah kemaluan perempuan. Farji itu adalah sebutan untuk kemaluan perempuan. Jadi sudah saya pernah bahas di awal bahwa ketika kita membahas fikih, jangan kita malu untuk menyebutkan apa yang seharusnya kita sebutkan. Memang agak vulgar bahasanya, tapi memang apa adanya seperti ini penjelasannya. Jadi farji itu adalah kemaluan perempuan, bahwa yang keluar dari kemaluan perempuan, darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu ada 3 macam darah. Yang pertama ada darah haid. Darah haid itu darah yang pada umumnya dirasakan oleh kaum wanita. Kemudian ada darah nifas. Darah nifas ini kan ditujukan bagi perempuan yang setelah melahirkan. Kemudian yang ketiga darah istihadah. Darah istihadah itu darah penyakit, darah yang keluar di luar waktu masa haid ataupun masa nifas. Kayak itu. Fal haidu, oleh karena itu adapun haid, huwa, adapun haid, al khariju, ialah sesuatu yang keluar, min farjil mar'ati, dari farji perempuan, ala sabilis sihhati, secara sehat. Kalau secara artikan secara bahasa kitabnya, ala sabilis sihhati, atas jalan sehat, min ghairi sababil wiladati, dari tanpa sebab melahirkan. Jadi darah haid itu adalah darah yang keluar dari farji perempuan dengan normal, artinya keluar ya wajar seperti itu, dengan jalan yang sehat, bukan karena melahirkan, bukan juga karena istihadah, tapi memang sudah
secara normal gitu. Walau nuhu, dan adapun warna darahnya haid, aswadu itu hitam, muhtadimun yang panas, ladzaun yang lancar gitu. Ladzaun artinya, ladzaun di sini yang dimaksud ladzaun itu artinya ketika darah haid keluar itu kita tidak merasakan apa-apa, seperti kayak keluar saja gitu, rasa enak gitu, seperti itu. Jadi warnanya darah haid menurut takrib di sini berwarna hitam, sangat hitam, kemudian panas, dan ketika keluar itu kita tidak rasa apa-apa, seperti itu, aman gitu, kayak menggilik. Kalau bahasa orang Sumba itu menggilik ketika keluar. Tapi perlu kita perhatikan di dalam kata muhtadimun, membakar, panas, karena memang betul bahwa perempuan ketika haid itu mulai dari perutnya, di atas rahimnya, perut, kemudian sekitar paha itu merasakan denyut-denyut gitu, nyut-nyut, karena memang sifat dari darah haid ini itu muhtadimun, panas, makanya sakit ketika orang atau perempuan haid itu merasakan sakit di perut, wajar, karena memang sifat dari haid itu ya muhtadimun, panas, ladzaun, kayak gitu. Kalau orang Jawa bilang sering kita sebut dilep. Dilep itu sakit sekali perutnya, aduh lagi dilep. Kalau orang Sumba bilang aduh sakitin perut, tidak ada istilah kalau untuk di Sumba, seperti itu. Wan nifasu, dan adapun darah nifas, huwa, adapun darah nifas, al khariju adalah sesuatu yang keluar akibal wiladati, setelah melahirkan. Jadi darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Itu ada pembagiannya lagi, dalam sebagian kitab lain menyatakan ada darah haid, ada darah istihadah, kemudian ada darah nifas, ada darah wiladah. Jadi antara darah wiladah dan darah nifas ini adalah dua darah yang memang sulit untuk dibedakan. Ya tidak sulit, kebanyakan orang menyamakan gitu. Padahal kalau darah nifas itu darah yang keluar setelah kita melahirkan. Ini bagi perempuan yang pernah merasakan melahirkan, darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian darah wiladah, darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya bayi, kayak gitu. Karena ada cerita yang mengatakan bahwa siapa, saya juga masih kayak sepertinya Fatimatu Zahra, Sayyidah Fatimatu Zahra itu mengalami nifas hanya satu gejorotan, langsung setelah lahir mengalami nifas, seret keluar, stop. Jadi beliau termasuk orang yang mengalami masa nifas yang paling cepat, seperti itu. Nifas. Kalau nifas kita lanjut ya. Wal istihadatu, dan adapun darah istihadah, huwa damu adalah darah al khariju yang keluar fi ghairi ayyamil haidi, pada selain hari-hari haid, wan nifasi, dan nifas. Jadi saya hanya memberikan gambaran tambahan bahwa darah haid ini, darah istihadah ini adalah darah penyakit. Misalkan nih kan batasan dari perempuan yang haid itu ketika sudah berumur 9 tahun, ketika sudah berumur 9 tahun, maka dia itu ketika mengalami haid, darahnya diakui sebagai darah haid, kecuali dia keluar darah di umur 8 tahun, maka itu bukan darah haid lagi, dinamakan darah istihadah. Dia keluar dari waktu yang sudah ditetapkan dalam syariat, maka itu darah istihadah. Ataupun dia keluar di luar masa darah haid, misalnya haid nih dari tanggal 1 sampai tanggal 15, bahkan lewat sampai tanggal 16, 17, 18, maka di tanggal 16, 17, 18 itu dikatakan darah istihadah. Ini pemahaman secara umum,
Saya tekankan lagi, ini pemahaman secara umum. Seperti itu. Wa aqallul haidi, dan adapun paling sedikitnya haid. Artinya, dan adapun masa paling sedikitnya haid, yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. Wa aktsaruhu, dan adapun masa paling banyaknya haid itu khamsata asyara, 15, apanya, yauman, harinya. Wa ghalibuhu, dan adapun adat atau biasanya haid itu situn, 6 hari, au sab'un, atau 7 hari. Jadi zaman atau waktu keluarnya darah haid itu, waktu yang paling cepat itu hanya 1 hari 1 malam, artinya 24 jam, seperti itu. Kalau darah haidnya keluar hanya 24 jam, 1 hari 1 malam, terus besoknya tidak keluar, lusanya tidak keluar, jangan kita kaget. Haid saya cuma 1 hari ini, wah penyakit. Jangan kaget. Menurut syariat bahwa memang itulah masa haid, kita harus terima karena itu masa yang paling sedikit. Kemudian paling lamanya masa haid itu adalah 15 hari 15 malam, kayak gitu. Kalau kurang dari 15 hari, lebih dari 15 hari 15 malam, maka itu disebut dengan darah istihadah, kayak gitu. Dan wa ghalibuhu, artinya adat, menurut adat bahwa darah haid itu hanya 6 sampai 7 hari. Karena memang menurut survei, kenapa saya bilang menurut survei? Karena kita sering sharing dengan teman-teman perempuan, sering bertanya, kamu haid berapa hari? Saya haid 5 loh. Ada yang bilang saya 6 hari, 7. Ada yang bilang saya hari ke-8 sudah bersih. Rata-rata hanya berputar di situ. Karena memang menurut adat mengatakan bahwa menurut ghalib atau adatnya darah haid perempuan yang haid itu adalah 6 sampai 7 hari. Untuk membenarkan pernyataan saya tadi yang mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah itu mengalami nifas hanya 1 gejrotan, di sini ada pernyataan yang mengatakan wa aqallu nifasi, dan adapun masa paling sedikitnya nifas lahzatun, itu 1 gejrotan. 1 gejrotan bagaimana? Contohnya nih, kita punya botol, kemudian tutupan botolnya kita kasih lubang, set, seperti itu yang dimaksud dengan gejrotan. Artinya kita semprot 1 kali aja, seret, selesai. Nah, ternyata nifas ada yang demikian, artinya hanya 1 gejrotan keluar, set, sudah, kemudian besoknya bersih dari darah. Wajar, itulah darah nifas, kayak gitu. Yang saya bilang tadi bahwa kalau tidak salah anak Nabi bernama Sayyidah Fatimah Zahra mengalami nifas 1 hari, mengalami nifas hanya 1 gejrotan. Wa aktsaruhu, dan adapun paling banyaknya waktu nifas itu situna, 60, apanya, yauman, harinya. Paling banyaknya darah nifas lamanya itu 60 hari. Jadi orang yang setelah melahirkan, perempuan yang setelah melahirkan biasanya itu mengeluarkan darah, pasti mengeluarkan darah. Tidak seperti ghalib, tidak seperti biasanya, bukan haid lagi, tapi itu dinamakan darah nifas, karena darah yang keluar setelah melahirkan. Sampai 60 hari, bayangkan, 1 bulan 30 hari, 2 bulan 60 hari, 2 bulan perempuan mengeluarkan darah terus, darah kotor. Masya Allah, luar biasanya Allah ya, kayak gitu. Hanya untuk ingin membersihkan kita dari penyakit yang ada dalam tubuh kita, jadi dikeluarkan melalui darah. Makanya perempuan tuh tidak perlu bekam sebenarnya, karena sudah bekam secara alami. Alami hanya apa? Haid. Kita mengalami haid itu sudah termasuk rehab untuk perempuan sendiri, bersih dari penyakit. Wa ghalibuhu, dan adapun adatnya nifas arba'una, itu 40, apanya, yauman, harinya. Jadi menurut adat kebiasaan bahwa ada perempuan yang setelah melahirkan itu mengeluarkan darah hanya 40 hari, ya 1 bulan lebih. Wa aqallu tuhri, dan adapun paling sedikitnya masa suci bainal haidataini, di antara 2 haid, khamsata asyara yauman. Khamsata asyara itu 15, apanya, yauman, harinya. Wala hadda, dan tidak ada batas li aktsarihi, bagi banyaknya
masa suci. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa masa suci haidnya perempuan adalah 15 hari. Contohnya gini, dari tanggal 1 sampai tanggal 15 kita haid. Maka dari tanggal 16 sampai tanggal 30 itu adalah masa suci kita. Kalau di dalam masa suci kita mengalami haid, maka itu istihadah. Nah, kembali lagi di tanggal 1, itulah dinamakan darah darah haid. Ini pemahaman secara umum, teman-teman. Karena kalau kita membahas tentang haid, itu Masya Allah, tidak segampang pemahaman seperti biasa yang kita ketahui. Karena bicara tentang darah perempuan itu serumit sebagaimana perempuan itu sendiri. Seperti itu. Wala hadda li aktsarihi. Kemudian untuk paling banyaknya masa masa suci dari haid tidak ada batas. Ada perempuan yang tidak mengalami haid sampai 1 tahun. Jangan kaget, karena itu memang wala hadda, tidak ada batasan. Ada yang sampai 2 tahun. Saya ini tidak pernah haid sudah 2 tahun loh. Jangan kaget. Tapi ini secara syariat, ada secara medis. Coba kita cek secara medis. Cek aja di dokter, tidak apa-apa. Kita perlu ada ikhtiar. Wa aqallu zamanin, dan adapun masa dan adapun paling sedikitnya masa tahidu yang haid fihi di dalam zaman almar'atu siapa perempuan tis'u sinina itu 9 tahun. 9 tahun. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa perempuan itu ketika berumur 9 tahun dia haid, maka dia dikatakan haid. Kalau di bawah 9 tahun, berumur 9 tahun dia mengeluarkan darah, maka itu bukan darah haid. Konsekuensinya masih tetap melaksanakan ibadah sebagaimana biasa. Wa aqallul hamli, dan adapun masa kehamilan sittatu ashhurin itu 6 bulan. Wa aktsaruhu, dan adapun paling banyaknya masa waktu hamil arba'u sinina itu 4 tahun. Itu 4 tahun. Wa ghalibuhu, dan adapun masa biasanya tis'atu ashhurin itu 9 bulan. Kayak gitu ya. Jadi perempuan yang hamil, waktu usia kandungannya itu paling sedikit adalah 6 bulan. Makanya ada istilah prematur. Kalau di bawah 6 bulan itu menurut Islam dia masih belum ditiupkan ruhnya. Ketika 6 bulan sudah ditiupkan ruhnya. Makanya waktu umur kehamilan paling sedikit itu adalah 6 bulan. 6 bulan. Kemudian paling banyak itu 4 tahun. Masya Allah. Ternyata ada orang yang hamil sampai 4 tahun. Kayak gitu. Sedangkan menurut kebiasaan umur kehamilan itu adalah 9 bulan. Wa yahrumu bil haidi wallahu alam biswab. Minggu berikut kita akan membahas tentang keharaman hal-hal yang diharamkan bagi perempuan haid dan nifas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.